مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita belajar tajwid mengenai salah satu hukum bacaan mat, yaitu mat tabi'i atau mat asli. Mat tabi'i atau mat asli adalah salah satu hukum bacaan yang paling banyak atau paling sering kita temukan dalam membaca Al-Quran dibandingkan dengan hukum-hukum tajwid lainnya. Apa itu mat? Mat secara bahasa artinya adalah tambahan atau panjang. Bisa juga diartikan menambahkan atau memanjangkan. Sedangkan tabi'i artinya adalah alami atau asli. Jadi dari pengertian tersebut, mat tabi'i bisa kita kenal dengan sebutan mat asli. Ada berapa huruf mat? Huruf mat ada 3. Pertama alif sukun, kedua waw sukun, dan yang ketiga ya sukun. Mat tabi'i atau mat asli merupakan bacaan mat yang terjadi apabila alif sukun sebelumnya harokat fathah, waw sukun sebelumnya harokat dhammah, dan ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Panjang mat tabi'i adalah 2 harokat atau 2 ketukan. Nah, cara mengukur durasi panjang bacaan mat tabi'i bisa dengan cara diayun. Selain itu bisa juga dengan cara menghitung dengan jari. Bagaimana cara mengukur bacaan dengan cara diayun? Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu dengan cara diayun. Yang menghitung dengan jari contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut pada contoh-contoh bacaan mat tabi'i. Contoh bacaan mat tabi'i sebagai berikut. Contoh-contoh bacaan mat tabi'i. Yang pertama, alif sukun sebelumnya harokat fathah. Beberapa contoh bacaannya diantaranya, pertama, rohama. Mat tabi'inya terdapat pada bacaan ro. Kenapa? Karena di atas huruf ro terdapat harokat fathah, kemudian berhadapan dengan alif sukun. Maka ro disebut mat tabi'i. Rohama. Dan yang kedua, kasaba. Ya, mat tabi'i terdapat pada bacaan ba. Kenapa? Karena di atas huruf ba terdapat harokat fathah, kemudian berhadapan dengan huruf mat alif. Maka ba dibaca mat tabi'i. Kasaba. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah ghafala. Di mana mat tabi'inya? Mat tabi'inya terdapat pada bacaan la. Kenapa? Karena di atas huruf lam terdapat harokat fathah, kemudian berhadapan dengan alif. Maka la termasuk mat tabi'i. Ghafala. Nah, kita lanjut pada contoh bacaan berikutnya, yaitu waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Beberapa contoh bacaannya diantaranya, pertama, yatubu. Di mana mat tabi'inya? Mat tabi'inya terdapat pada bacaan tu. Kenapa? Karena di atas huruf ta terdapat harokat dhammah, kemudian berhadapan dengan waw sukun. Atau ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Maka tu dibaca mat tabi'i. Contoh selanjutnya, yakunu. Nah, mat tabi'i terdapat pada bacaan ku. Kenapa? Karena di atas huruf kaf terdapat harokat dhammah, kemudian berhadapan dengan waw sukun. Maka ku dibaca mat tabi'i atau dibaca panjang. Yakunu. Seperti itu. Dan contoh selanjutnya adalah yadkhuluna. Di mana mat tabi'inya? Mat tabi'inya terdapat pada bacaan lu. Kenapa? Karena di atas huruf lam terdapat
terdapat harokat dhammah kemudian berhadapan dengan waw sukun. Maka lu dibaca mad tabi'i. Yadkhuluna. Nah, kita lanjut pada contoh bacaan mad tabi'i yang terakhir, yaitu ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Beberapa contoh bacaannya diantaranya pertama nadir, ya di mana mad tabi'inya? Mad tabi'inya terdapat pada bacaan di. Kenapa? Karena di bawah huruf dzal terdapat harokat kasroh kemudian berhadapan dengan ya sukun. Maka dibaca mad tabi'i. Contoh berikutnya kabira. Mad tabi'inya terdapat pada bacaan bi. Kenapa? Karena di bawah huruf ba terdapat harokat kasroh kemudian berhadapan dengan ya sukun. Maka bi adalah mad tabi'i. Kabira. Dan contoh terakhir adalah sami'i. Di mana mad tabi'inya? Mad tabi'i terdapat pada bacaan mi. Kenapa? Karena di bawah huruf mim terdapat kasroh kemudian berhadapan dengan ya sukun. Maka mi dibaca mad tabi'i. Sami'i, ya. Jadi panjang mad tabi'i tidak boleh kurang, juga tidak boleh lebih dari 2 ketukan. Baik, ada beberapa catatan. Mad tabi'i tidak lagi dibaca mad tabi'i ketika pertama menghadapi huruf hamzah. Bagaimana huruf hamzah? Seperti ini huruf hamzah. Dan contoh bacaannya adalah ja'a. Di atas huruf jim terdapat harokat fathah bertemu dengan alif atau huruf mad. Namun karena setelah huruf mad terdapat hamzah, maka itu menjadi hukum bacaan yang lain. Itu yang pertama. Catatan yang kedua adalah tidak menghadapi huruf berharokat tasydid. Contoh bacaannya waladdallin. Nah, di atas huruf dot terdapat harokat fathah kemudian menghadapi huruf mad alif. Namun karena setelah huruf mad terdapat huruf berharokat tasydid, maka itu pun bukan lagi menjadi mad tabi'i, tapi hukumnya menjadi hukum mad yang lain. Panjangnya lebih dari 2 harokat. Dan catatan yang terakhir adalah tidak menghadapi huruf yang diwaqafkan. Ya, contohnya Rabbil alamin. Nah, ketika bacaan tersebut dibaca wasol atau disambung, terdapat mad tabi'i di bacaan mi, di mana di bawah huruf mim terdapat harokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Namun karena kondisinya harus waqaf, maka bacaan tersebut tidak lagi menjadi mad tabi'i, namun menjadi hukum bacaan yang lain. Baik, alhamdulillah. Sekian pembelajaran tajwid kita mengenai mad tabi'i atau mad asli. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami serta diterapkan dalam membaca Al-Quran. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi